menyiapkan presentasinya. Mohon dilihat kembali tata tertib video konferensi pada pertemuan kali ini. Ketika pemateri menyampaikan materi, mohon untuk tidak gaduh dan menonaktifkan mikrofon. Nah, nanti setelah penyampaian materi selesai, akan ada tanya jawab, dan untuk tanya jawab peserta akan diberikan kesempatan bertanya pada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya lewat kolom chat. Setelah itu, saya akan memanggil penanya satu-satu. Apakah jelas? Oke, awalnya dong, gue bantu. Jelas Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya Pak Yowas. Mas Pak. Ya, bagi yang belum menonaktifkan mikrofonnya, silakan menonaktifkan dulu sebelum materi. Jelas Pak. Oke. Hati-hati, Baik Mas Wisnu, bisa kita mulai? Bisa mulai. Ya, silakan Mas Alvan. Oke, terima kasih. Senternya. Mulai. Saya mulai saja. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik dan rekan-rekan sekalian, sepertinya ini sudah cukup bagus ya, cukup kondusif dibanding pertemuan sebelumnya. Baik, mungkin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Alvan, saya dari Siamolek. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai visualisasi 3 dimensi. Mungkin dari teman-teman sekalian mungkin sudah ada yang sudah mencoba menggunakan aplikasi apa itu Blender atau itu 3D Max atau apa itu Maya. Jadi di sini kita akan fokuskan bagaimana kita membuat konsep kita atau sketch kita atau ide kita dalam sebuah bentuk visualisasi 3 dimensi. Nanti bisa karakter, bisa desain yang bersifat organik seperti manusia seperti itu, ataupun kita bisa juga untuk arsitektural seperti itu. Baik, di sini mungkin sebelum kita nanti masuk ke materi, sebelum kita masuk ke materi, dipastikan adik-adik sekalian atau rekan-rekan sekalian sudah masuk ke ini MOOC. Jadi di awal langkah kita adalah silakan sebagai semua peserta, karena semua materi sudah kita siapkan step by step, langkah-langkah ini itu ada di mooc.siamolek.org. Dipastikan semuanya kalau bisa sambil jalan, bisa yang sudah ada di depan laptop atau PC masing-masing, bisa langsung akses mooc.siamolek yang asal. Siamolek.org. Nah, bisa langsung masuk ini, Siamolek dan Siamolek.org, dan nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada berbagai macam course atau kursus yang disediakan gratis. Dan untuk kursus kita itu ada di bagian bawah, ini ada 3D visualisasi. Nah, ini adalah kursus kita. Jadi semua materi yang akan kita pelajari selama nanti satu sesi ini mungkin sekitar nanti beberapa kali pertemuan, itu semua sudah saya rangkum di emosi 3D visualisasi di sini. Dipastikan rekan-rekan atau teman-teman sekalian bisa langsung register di sini. Silakan diisi email, nama lengkap, username-nya apa, passwordnya, intinya yang diberi tanda bintang silakan diisi semua. Konten materi ada di situ semua, langsung pilih I agree.
lalu create your account. Jadi silakan, langkah pertama adalah kita sudah punya akun dulu di MOOC. Jadi baru nanti kita masuk ke materi apa itu 3D visualisasi. Karena step by stepnya itu sudah saya buatkan dalam bentuk video, itu sudah saya upload di sini. Nah, bagi yang sudah registrasi, nanti sambil jalan, nanti saya akan jelaskan. Karena saya sudah memiliki akun di sini, saya bisa langsung sign in. Nah, bagi yang sudah memiliki akun dan sudah registrasi, biasanya masih kosong di sini. Kursus yang diambil masih kosong. Rekan-rekan bisa langsung pilih di sini, find courses di sini, pilih kursusnya. Nah, ini sebenarnya banyak, ada tentang bahasa Thailand, bahasa Perancis, ini banyak kuliah yang gratis di sini. Nah, karena kita sekarang fokus untuk yang visualisasi 3 dimensi, langsung saja masuk di sini 3D visualisasi. Dan di sini bagi yang belum enroll, nanti akan muncul bahwasanya Anda harus enroll materi terlebih dahulu di sini. Nanti warnanya masih biru, bisa diklik. Lalu pilih view courseware di sini. Nah, courseware-nya, kursusnya, materinya ada di sini. Sudah ada di sini semua, step by step-nya. Saya yakin karena pesertanya ini rata-rata siswa, saya yakin bisa belajar secara mandiri. Jadi kita fokuskan untuk sesi Vicon kita itu adalah fokus untuk diskusi. Jadi kita diskusi, tidak saya mempraktekkan step by step di pada saat Vicon, tapi teman-teman kalian itu bisa membuka materi di sini. Contohnya di sini saya coba buka tentang overview. Overview-nya apa di sini? Nah, di situ sudah saya buatkan. Jadi fokus ketika kita diskusi tatap muka melalui Vicon, kita fokus untuk tanya jawab. Jadi tidak lagi kita menjelaskan, Pak, langkah pertama apa? Ya, saya ingin install Blender-nya dari mana ya? Itu kita sudah lewat. Jadi kita nanti, karena ini masih sesi awal, ini sudah saya siapkan materi-materinya. Ini dalam bentuk video. Materinya dalam bentuk video. Nah, ini sudah saya jelaskan. Mulai besok jam 10. Garam, Bang. Nah, ini tutorial step by step untuk materi di MOOC-nya. Oke. Setelah semuanya sudah memiliki akun di MOOC, dipastikan memiliki akun karena nanti kita akan ada pengumpulan tugas itu sama, itu nanti kita akan pengumpulannya di MOOC, semua videonya, tutorial step by step-nya itu juga sudah ada di sini. Yang pertama bisa langsung masuk nanti ke topik 1 tentang overview. Ini maksudnya kita mengikuti pelatihan ini untuk apa sih outputnya, itu kita bisa buat apa, kita mau bikin apa, itu nanti sudah ada di sini. Dan di sini yang terpenting ada lagi materi. Karena materinya saling berkaitan. Di sini ada, silakan rekan-rekan langsung setelah memiliki akun di MOOC dan juga langsung bisa mendownload materinya. Di sini ada materi training visualisasi 3D, bisa langsung di-download di sini, langsung diklik saja. Nanti akan ada materi step by step. Oke, sambil rekan-rekan sekalian langsung praktek yang di depan laptop masing atau PC masing-masing, praktek untuk mendaftar di MOOC, saya akan menjelaskan mengenai Blender untuk visualisasi 3D. Biasanya kalau kita tahu Blender buat apa sih? Bikin jus ya, jus apel, bikin apa ya? Jadi di sini sama, cuma bedanya kalau kita Blender di sini kita akan mengejus, kita memblended sebuah objek jadi sebuah visual 3 dimensi, dan kita bisa, intinya di sini kita akan banyak bermain kreativitas, jadi kita harus berkreasi, jadi tidak ada tuntutan untuk harus secara teknis harus seperti apa, tapi outputnya nanti akan berbeda-beda. Jadi nanti setiap output dari masing-masing peserta nanti outputnya beda-beda. Ada yang bisa membuat visual karakter, ada yang bisa membuat. Intinya kita membuat portfolio sendiri. Nah, Blender ini apa sih? Blender ini adalah program 3 dimensi khusus untuk animasi. Memang didesain dari awal untuk yang bersifat open source, gratis, bebas untuk dikembangkan oleh penggunanya dan dapat didistribusikan kembali. Sifat-sifatnya legal, jadi kalau
misalkan kita sudah menguasai ini, kita ingin menjual hasil produk kita, itu legal karena kita menggunakan software open source. Nah, di Blender di sini juga memiliki beberapa fitur ya. Contohnya ada video kompositor, itu video untuk editing video itu bisa. Dan bisa juga untuk membuat game. Jadi bagi teman-teman yang bisa membuat game, nanti bisa membuat game melalui Blender. Jadi selain kita bisa memodelkan sebuah objek, buat animasi, itu juga terintegrasi dengan game engine, karena karyanya bisa kita publish. Dan intinya software ini cukup powerful, tutorial banyak di mana-mana. Jadi saya sarankan tidak hanya dari MOC, teman-teman sekalian bisa nanti eksplorasi di YouTube, cukup banyak sekali tutorial. Tutorial juga yang saya buat juga sama banyak. Biasanya teman-teman bisa nanti langsung di searching saja. Biasanya tutorial dari saya itu memakai ID Alvanesta, itu semua tutorial yang saya buat itu ada di sini. Nah, pengenalan step by step pembuatan animasi pada Blender, karena di sini output kita adalah kita batasi sampai visualisasi menjadi fiksi. Kita tidak akan membuat animasi cycle atau kita membuat animasi sederhana pergerakan manusia, kita tidak sampai di situ karena kita akan batasi karena stepnya itu panjang sekali. Dan khusus pada industri itu tidak semua akan dipakai. Jadi kalau kita ahli dalam membuat desain karakter, kita ahli diri dari desain, kita ahli dari desain saja. Kita itu gerakan membuat animasi ya. Yang pertama untuk membuat animasi karakter, langkah yang pertama adalah modeling atau pemodelan, di mana kita akan membuat sketch kita dulu dalam tiga dimensi, lalu kita visualkan dalam video. Itu adalah proses modeling. Yang kedua, kita masuk ke proses tekstur, di mana pada sebuah model itu pasti akan membutuhkan sebuah tekstur atau kulit. Kulitnya ini mau dikasih warna apa sih? Itu kita membutuhkan tekstur. Yang ketiga, kita akan masuk dalam memilih. Tapi kita tidak akan bahas kalau dia bisa melakukan bagaimana membuat animasi. Ini adalah proses bagaimana kita melakukan kurang pada jadi sama seperti manusia. Kita tidak ada karakter atau kita tulang. Jadi kita memberikan tulang kepada sebuah karakter itu disebut rigging. Yang keempat adalah animate atau animasi. Kita menggerakkan sebuah objek, kita rekam, kita buat animasi mulai. Yang terakhir adalah proses rendering, adalah mengubah Ada datang. Jadi bagi rekan-rekan sekalian, kita harus fokus. Nanti tetap pelajaran kita masih ada pembelajaran. Tapi nanti kira-kira saya sebelah mana ya? Apakah saya seorang modeler, apakah saya seorang tekstur, atau rigging? Nanti bisa kita berkolaborasi dalam satu tim. Nah, modeling sebelum masuk pada modeling mungkin nanti kita akan berkenalan mengenai grafiknya, kira-kira apa penampilannya. Itu banyak sekali. Oke, mungkin saya langsung saja nanti kedepannya seperti apa sih dalam industri kita bisa masuk ke seluruh aspek, nanti kedepannya akan kita sebarankan juga bagaimana objek-objek dimensi ini kita bisa masuk dalam game, nanti bisa masuk ke audio ini. Nanti teman-teman sudah terbiasa ya apa itu ya itu yang sebutnya mainkan aliran Pokemon dan akan menjadi audio kali ini. Orang kita juga menambahkan virtual reality. Ada
untuk mulai jual tidak hanya pada sisi animasi itu cukup saya cukup mungkin cukup berat karena kita persaingan tinggi karena yang kita nomor kualitas itu bisa jadi kita ada opsinya ini kita bisa bermain di virtual reality augmented reality ini nanti dulu kita dengar nah, jadi tetap pemodelan seperti ini sangat dibutuhkan. Jadi mau kita nanti mau bermain di ini ada animasi atau kan kita memiliki basic desain 3D kita bisa masuk. Oh iya, nah ini untuk industri fashion ke depan ini sudah lumrah. Pasti akan bisa bergabung di sini. Ini biasanya kalau yang sudah bermain biasa menggunakan image ini dengan image motion capture, jadi kita capture langsung dan langsungnya itu industrinya sekarang sudah cukup pesat kemajuannya. Jadi di sini kita ya fokus pada konten konten. Nah, kita bisa buat produk bisa tuh on yes pakai dia apa pakai dia jadi fokus kita untuk di pertemuan sesi kita sore ini, jadi pastikan rekan-rekan kalian, teman-teman kalian itu terdaftar terlebih dahulu di noc.cnol.id dan diaktifasi sampai memiliki akun dan kita bisa enroll materi di sini. Dan ini sudah saya bagi beberapa konten. Yang pertama tentang overview melalui Blender ini kita bisa membuat apa saja sih. Animasi, jadi tutorial-tutorial pemodelan dasar kita siapkan semua. Jadi mulai dari pembuatan desain karakter, tapi output kita untuk selama satu sesi ini kita sudah nah nanti outputnya itu akan kita share bersama, saling berbagi. Nah, jadi kita bisa nanti kita berbagi source dari file Blender kita, dan mungkin ke depan saya punya cita-cita punya apa namanya, kita bisa memiliki project bersama di mana ada kolaborasi tidak hanya dalam satu sekolah, tapi nanti bisa dalam satu wilayah, atau kita mungkin bisa buatkan sebuah project bersama. Jadi kita buat project animasi sederhana dan kolaborasi antar beberapa sekolah. Nah, itu kita bisa kolaborasikan nanti. Dari satu sekolah ini itu ahli dalam
bidang modeling. Sekolah yang B itu ahli dalam bidang tekstur. Nanti kita bisa kolaborasikan bersama project bersama itu yang bisa bersama itu sama dengan project yang sudah dilaksanakan oleh Blender Institute, di mana untuk membuat animasi mereka bisa berkolaborasi antar negara. Jadi modelnya yang membuat dari negara Belanda, untuk backgroundnya yang membuat dari Jepang. Jadi ada project kolaborasi. Ke depan melalui step kita hari ini kita akan banyak sifat slide sama teman-teman kalian bisa nanti memiliki skill berbagai banyak kita bisa masuk industri atau kita bisa masuk di printing seperti itu. Jadi akan banyak aspek yang akan bisa kita pelajari. Nah, untuk langkah awal setelah teman-teman anak-anak sekalian sudah mendaftar ya, langsung saja ya, bisa masuk ke berbagai daftar yang OC, akan kita download software Blender. Ayah, Nah, nanti ya. Buat dan sudah setelah download aplikasi Blender, kita langsung masuk lagi ke sini. Kita masuk itu target apa yang kita capai, langsung download materi, download materinya. Karena di sini materi ini adalah yang step. Nah, materinya nanti sudah saya bagi menjadi 9 item materi. Yang pertama aplikasi dan view, ini ada latihannya, basic manipulator, ada latihannya. Jadi setelah mendownload aplikasi Blender, di sini kita langsung bisa langsung berkenalan tahap unit ya yang bagus. Kita tahu dari sini ini material dan tekstur, animasi, materi dengan rendering. Oke, mungkin untuk yang sesi kita sore ini kita lebih banyak lagi berdiskusi ya. Diskusi di awal tidaklah sudah dihabiskan dengan yang saya yakin bagi kita yang kita lakukan rata-rata masih muda, saya rasa melalui panduan itu jelas lebih baik. Nanti kita akan diskusi di awal apakah ini hari Kamis target kita adalah target kita adalah oke, kurang lebih untuk opening saya di awal seperti itu. Memberikan sesi tanya jawab. Ini kita sampai jam 4 ya. Lebih banyak diskusi, jadi saya tidak mengajar lagi di depan atau di Vicon, karena saya akan melakukan kita lebih banyak diskusi. Baik, untuk Mas Wisnu, silakan untuk sesi berikutnya saya buka langsung sesi diskusi. Kita langsung berikan di chat. Oke, silakan. Ya, terima kasih Mas Alvan, adik-adik. Ada yang ditanyakan, silakan menuliskan dulu
menuliskan nama sekolahnya di kolom chat dan nanti kemudian saya panggil satu-satu. Makanya, pas kamar itu mah naik apa tadi kurang jelas kan? Tadi cara download dari deh. Oh, download tutorialnya di mana gitu? Alamat ya. Apa itu? Belakang. Masih belum ada ya? Kalau masih belum ada, dari SMK 1 izin bertanya. Oke, silakan Bang. Ngajak dari SMK 1 mana? Ini Mas, gambar pertama SMK 1 Tasik Malaya. Tasik ya. Silakan. Saya sudah download. Nah, ketika dia masih untuk masalah Pak itu materi yang dalam bentuk yang sudah mohon yang lain di mute ya, jadi saya izin pertama baru kita coba dulu download. Oh, nggak masuk dari sana. Email lah. Email. Dari mana sana? Karena nyari pemberitahuan. Ini ya, materinya sudah coba foto. Boleh. Oh ya, sepertinya masih bermasalah ya. Mungkin akan saya ini guru atau siswa ya? Ini guru. Oh, guru ya Pak ya. Oke. Akan saya upload ulang untuk materi yang yang bermasalah pada saat ini. Mungkin nanti saya buka contohnya. Mulai ceritanya jawab. Nanti outputnya adalah seperti ini. Ada navigasi dan materi memasak itu tadi. Masak itu coy. Saya Nanya ya lah. Saya mau bertanya. Itu pakai headset, headset. ya akan saya coba kita upload dulu. Jadi sambil menunggu peserta. Oh ganjelan. Ini apa jadi? Oh ganjelan. Buku kertas ya kan. Mana? Apa? Asal ojek mau dia mau ada ya? Udah ganjel itu ya? Udah ganjel, dia tapi dulu toh. Gambar animasi jadinya. Project. Enak kuat. Dulu juga tenang deh. Komplit lu semua ya. Masuk. Pak. Saya tadi. Ini tadi. Di preview. Misalkannya jelajah ini deh. Pin kursus now. Gandeng mana? Cabut. Suaranya. Dari suaranya Pak. Suaranya.
Wah, gimana deh? Nek ku ayah di kurang ketok kan. Sekalian Iya, juga mendingan download si aplikasi Silakan, tadi. silakan. Iya, Bang. Langsung Lagi ku apa buka sih? aplikasinya. Nah, tampilannya Apa ya? 3D visualisasi sarwa atau tadinya? ya. Oh, jadi emang kursus nak itu pembelajaran ah. Saya terbiasa pakai 3D Max, saya bisa Materi dari atur dia. Lumayan, bentuknya sama siap. seperti 3D Max. Atau saya sudah terbiasa dengan Maya, jadi bisa langsung. Kalau kita menggunakan mousepad itu sangat susah sekali kita harus cara saya itu menggunakan nah, aplikasi ini bisa kasih seperti ini. Tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Di sini ada objek view, kotak, di sini ada kamera, dan di sini ada lampu, lighting. Nah, basic 3 dimensi. Oh, iya, materinya. Ini ada pertanyaan. Siapa sih bedanya antara Berapa, Be? 2 dimensi? Kalau kita mau nonton film 3 dimensi atau saya mau nonton film 2 dimensi, kalau 3 dimensi kan banyak semuanya. Seperti kita lihat film Avatar, itu ada Lupin, Songgorobu yang Perdanotal atau Adi Soko Jarwo itu adalah 3 dimensi. Sedangkan film 2 dimensi mungkin Doraemon, Shinchan. Nah, yang membedakan antara objek 3 dimensi dan 2 dimensi adalah pada segi ruang atau sumbunya. Kalau objek 2 dimensi itu hanya berfokus pada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan Y. Sedangkan pada objek 3 dimensi itu kita berfokus pada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, pada aplikasi Blender itu sudah ada. Jadi kita mau menggunakan aplikasi apapun, Blender, Maya, atau 3D Max, kita akan tetap bermain di 3 sumbu. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sumbu X itu diwakili oleh yang warna merah. Sumbu Y yang berwarna hijau. Sedangkan sumbu Z itu yang berwarna biru. Nah, indikatornya itu ada di sini petunjuknya di pojok sebelah sini. Ada sumbu X, ada sumbu Y, sumbu Z. Jadi tidak perlu dihafal, kita biasa hafalkan itu. Oke, saya aktifkan dulu untuk mouse-nya. Nah, di sini saya berikan indikator saya sedang melakukan apa, scrolling atau putaran klik ini nanti ada petunjuk di sebelah sini. Nah, tampilan awal kurang lebih seperti ini. Nah, ada objek cube, kamera, dan lampu, lighting. Nah, bagi yang terbiasa menggunakan, kalau kita ingin menggunakan sebuah objek atau kita menggunakan sebuah objek di Blender ini, itu kalau ini kan kita lebih seringnya menggunakan klik kiri, tapi di sini bedanya kita menggunakan klik kanan. Klik kanan itu untuk seleksi objek atau memegang objek. Nah, di sini ada fitur untuk lihat tampilan. Tampaknya di sini ada search preview, tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, tampak atas, dan tampak bawah. Jadi untuk pengaturan view ada di sini. Ini juga ada pengaturan. Jadi kita di posisi apa sekarang itu ada di sini. Bottom perspektif. Jadi kita di posisi bawah tampak perspektif. Tampak depan. Di sini ada front perspektif. Ini untuk tampilan awal. Nah, untuk zoom in dan zoom, kita scroll. Nah, ini scroll di sini. Itu fungsinya apa? Zoom in, zoom out. Kita gunakan scroll. Klik kanan tadi adalah fungsi untuk sama seri berarti.
Gimana? Nah, itu penting untuk rotasi view. Untuk rotasi view kita gunakan maaf kita gunakan klik tengah. Dan posisi ini kita berfungsi untuk rotasi view. Santai. Jadi di sini bisa dipilihkan ini middle mouse akses tengah, maka saya bisa rotasi view. Dan ada lagi fungsi grab view. Artinya kita bisa menggeser ke area view-nya. Kita shift klik tengah. Shift klik tengah itu di rotasi view itu remote itu kita gunakan dan grab view kita gunakan klik tengah. Seperti itu. Nah, Baru buka mouse, woy. ini sudah saya jelaskan. Iya. Semoga orang woy. Mana mulai ajar tak urut lah tuh mah. Nah, jelas. Parah. Kamu nanya kamu nak? Wah, keradan tak cai. Tampilannya. Jadi kita bisa lihat tampak atas, Tangan kiri atas untuk seleksi objek kita bisa gunakan klik kan. Seperti itu. Nah, di sini juga ada fitur berikutnya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita baru perkenalan, di sini agak ya apa banyak sekali masa kita harus menghafalkan semua nih? Tidak perlu, kita tidak perlu menghafalkan semua. Karena nanti kita akan coba fitur-fitur yang penting saja, jadi fitur-fitur yang memang biasa kita gunakan. Jadi tidak harus semuanya kita kuasai, kita hafal semua. Karena kita semua ada beberapa ratus tombol atau fitur di sini. Jadi kita akan gunakan fungsi atau fitur yang jadi saya ulang lagi, tadi ada scroll, dipastikan menggunakan mouse untuk rotasi view kita gunakan klik tengah dan grab view digunakan Yuk. Ini mah PT Gudang Garam. Buat yang gede omongan. Kita klik sebuah objek di situ langsung muncul tanda panah ya. Itu sebenarnya kita berada pada model manipulator di sini. Atung-atung ini cipratan. Iya mana pertama ya mah. Secara default kita akan berada pada macam materi sama seri di sini. Tanda panah di sini. Pan tutorial begini teh. Nah, di sini fungsinya kita bisa menggeser. Contohnya saya ingin menggeser pada sumbu Y. Saya klik saja pada sumbu Y yang berwarna hijau. Klik kiri, tekan, maka kita bisa menggeser si objek tersebut pada sumbu Y. Terus kita juga bisa klik kiri pada warna merah, maka dia otomatis bergeser pada sumbu X. Atau kita klik yang warna biru, maka dia otomatis bergeser pada sumbu Z. Jadi X, Y, dan Z. Jadi kita akan terus bermain pada sumbu itu. X, Y, dan Z. Bener ya bermain. Atau kita bisa menggunakan gap. Atau mungkin saya menggunakan fungsi transformation itu menggunakan manual seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan fungsi grab dengan menekan Ini suara seperti ini dah. Sengaja. Mohon maaf, ada siapa ya? Ayo putri gitu. Pakai topeng. X. Setelah dia kita akan bergeser Ya, halo. Ayo putri, halo. maka dia akan bergeser pada sumbu G. Atau Bu, Star Mapi dah, Bu. Star Mapi, yuk. Dia akan bergeser pada sumbu Putri. Sok, saya ngomong. Halo, Ibu, kenalan dong. Ayo gaya ya dah. Ini fungsinya. Atau kita bisa masuk ke menu berikutnya adalah Iya. fungsi rotasi. Ganti Rotasi di sini Bulahan. kalau kita klik kiri di sini maka dia akan berputar pada sumbu Y.
Kalau kita yang warna merah, maka dia berputar pada sumbu atau pada sumbu C. Aliar blender boy. Wah, coba. Kita ngomongin sama liar paket. Atau cara shortcutnya bisa menggunakan R untuk rotasi. Kalau saya hanya tekan R, maka dia akan rotasi secara acak sesuai koordinat yang ada. Tapi kalau kita ingin mengkombinasikan pada sumbu X, contohnya saya tinggal tekan R lalu X, maka dia berputar pada sumbu X. Hemat resonans R pada sumbu Y, maka dia berputar pada sumbu Y. Atau R Z, R non pada sumbu Z. Jadi ada tadi G untuk grab. Jadi kita bisa mengkombinasikan GX, GY dan GZ. Kita ada fitur lagi namanya rotasi. Rotation di sini kita bisa gunakan nanti RX untuk GX atau RG atau RZ. Nah, kita juga bisa contohnya saya ingin memutar si objek kotak ini, si objek kotak ini pada sumbu X 45 derajat. Jadi saya bisa menggunakan kotak. Saya tekan R, lalu saya tekan X, lalu saya 45. Jadi dia langsung otomatis berputar pada sumbu X 45 derajat. Ulang lagi, R, X, dan R, nah, berikutnya di sini ada kalkulator scale. Dia berubah jadi kotak. Kalau misalnya ini dia akan berubah. Dia berubah terus. Oke. Kalau saya tarik di sini dia akan oke. Atau yang ini akan berubah ukurannya terus. Jadi ada fungsi scaling. Berarti G untuk grab, R untuk rotasi. Scaling ini ada satu S. S itu untuk S sama juga kita bisa kombinasikan X lalu SY dan jadi itu adalah fitur-fitur basic pada objek 3D ini. Kita juga belajar manipulator, geser, bidang objek untuk melakukan objek dan juga untuk scaling objek. Baik, kita buka lagi sesi tanya jawab. Ini sudah ada overview. Yang belum jelas nanti bisa langsung dibuka tutorial yang sudah saya buat di emosi. Tutorialnya di mana gitu? Ini juga nanti akan upload ulang segera setelah video kali ini nanti akan upload. Cara mendownload tutorialnya alamatnya di mana? Tadi orang pakai anonimus. Oke. Silakan. Ya, ada pertanyaan. Ulang dari awal gitu. Oke, silakan. Silakan Pak Dede. Silakan Pak Dedis, silakan. Di unmute dulu mikrofonnya. Halo. Wah, macet wah. Mau kelewat saja. Go. Bisa ya dilewat ini. Kurang. Iya. Kalau mungkin belum ada. Wah, Cina. Oh, belum ada. Belum ada yang bertanya atau langsung saya lanjutkan ke materinya?
Nanya lagi loh. Silakan dilanjutkan. Kalau ada yang bertanya silakan menuliskan nama dan emailnya di kolom. Ada nama tadi di Jerotel online gua. Ini sudah pada ahli ini jangan. Yang terakhir. Tapi nanti kalau sudah coba-coba Seneng asik. Pukul korup. Nanti ada. Ada gitu-gitu dong korup. Terus kemana ada? Mungkin celek apa deh. Oke, untuk materi berikutnya. Nah, berarti benar Jero saya Silakan tadi. kalian bisa mendownload terlebih dahulu persiapan sebelum kita release filenya. Di sini sudah saya bagi ada navigasi dan view. Itu kita belajar yang tadi. Latihannya di sini sudah saya siapkan satu file-filenya. Nah, yang tadi ada navigasi tool, jadi kita belajar mengenai tadi bagaimana geser, bagaimana kita melakukan rotasi, basicnya, bagaimana kita melakukan scaling. Gua udah ya gua. Dan langsung ada latihan, langsung kita sudah melihat materi eksekusi, langsung dibuka latihan juga. Juga ada basic manipulator. Ada latihannya, ini latihan kedua. Tugasnya adalah memasukkan si objek-objek di sini ke dalam aplikasi ini. Oke, kita skip, cancel, geser ke sini. Nah, tugasnya nanti di latihan berikutnya adalah kita belajar agar terbiasa, karena kita tidak perlu menghafalkan shortcut atau fungsi-fungsi. Kita hanya membiasakan saja, dengan latihan-latihan. Saya yakin karena beberapa kali saya juga mengisi materi pelatihan di SMP, SMA, dan SMA. Itu rata-rata dalam waktu 3 hari semua materi yang saya siapkan ini sudah dikuasai dalam waktu 3 hari. Jadi saya rasa lebih cepat untuk belajarnya. Ada movement selection, ada visual object. Iya, kita. Blender bawa tidak ada masalah dengan Oke, untuk Blender bawaan Ubuntu, kalau Ubuntu-nya tidak masalah, yang penting versi Blendernya bagi Pak Dede. Versi Blendernya saya sarankan menggunakan versi yang sama, yang versi yang kita gunakan tadi, versi 27. Versi 27, 278, 269, ya tidak masalah Pak. Asalkan 25 ke atas tidak masalah. 25 ke atas tidak masalah. Bisa digunakan. Jadi Pak Dede bebas, jadi kita asalkan 25 ke atas. Itu tipenya tidak terlalu berbeda jauh gitu. Masih kompatibel berarti ya Mas? Masih kompatibel. Gitu. Nah, saya sempat juga ada salah satu karya saya salut dulu, itu ada siswa SMP dari Indonesia juga, ya, siswa SMP dari Indonesia. Dia belajar otodidak untuk membuat game. Jadi kalau teman-temannya biasanya main game CS, Counter Strike gitu, dia yang buat gamenya sendiri. Nanti saya coba mungkin di pertemuan minggu depan saya tunjukkan. Dia masih kelas 3 SMP, tapi dia belajar otodidak karena di sekolah tidak diajarkan. Jadi dia belajar melalui tutorial, step-by-stepnya, codingnya juga pakai Blender. Dan dia sampai dikenal di luar negeri karena dia masih umurnya itu masih sekitar 14 tahun, tapi dia sudah membuat. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara SMP, SMA, atau SMK. Karena ketika saya coba tes di lapangan, bisa jadi yang SMP itu karyanya lebih bagus daripada yang SMK. Jadi yang dulu saya pernah mengisi di Cimani, kita tandingkan antara SMP dan SMK.
Malah yang lebih cepat itu penguasanya anak SMP. Mungkin yang SMA SMP ini udah karena udah ini ya udah pacaran. Jadi nggak fokus. Jadi kalau ke depan intinya kita sesuaikan passion kita apa, terus kita tentukan. Kalau saya sejagonya di animasi, saya jagonya di modeling, nggak masalah. Kita fokus, asalkan kita fokus ya. Yang terpenting perbanyak portofolio. Jadi nanti secara tidak langsung mengikuti sesi kita kali ini, paling tidak nanti rekan-rekan sekalian akan menghasilkan beberapa portofolio. Objek-objek portfolio baik itu 3 dimensi, animasi maupun nanti objek-objek itu nanti kita share. Nanti itu sebagai portfolio bersama. Nanti kedepannya mungkin ketika kita nanti membuat sebuah industri, nanti saya juga membuat sebuah studi desain. Yang kita lihat itu bukan dia lulusan apa, ijazahnya apa, tapi portofolionya sebagai apa itu yang makin banyak kita buat portfolio, makin bagus kita karya kita nilai jual. Jadi ke depan untuk industri atau bisnis itu fokusnya kita bukan lagi pada jasa, karena jadi karya-karya yang dihasilkan siswanya lebih bagus daripada gurunya, karena guru-gurunya biasanya itu di generasi X dan Y, tapi siswanya di generasi milenial, generasi Z. Pasti untuk cara teknologi lebih banyak menguasai teknologi adalah siswanya, tapi tidak dengan dari guru-guru pun nanti akan lebih bagus juga. Ada lagi? Dulu sampai materinya tadi siapa nanya? Atau dua? Wah, ayo coba buka diri. SMA M4 KDI. Silakan. Siapa? Perkenalkan dulu yang bertanya, siswa atau guru, nanti saya langsung jawab. Jadi saya Alvan, saya siswa dari SMK mana? Silakan pertanyaannya. Silakan Fahri. Fahri, silakan Fahri. Pak Fahri atau Mas Fahri. Cekan. Jadi kan itu bercanda ini. Silakan. Halo, silakan. Silakan. Kita masih ada mungkin ini masih 2 menit lagi ya. Iya, ya. Ini banyak langsung praktek ya. Baik, untuk tadi akan kita tutup jam 4 ya Mas Wisnu ya. Kalau tidak ada yang lagi, ada yang bertanya, kita akan jadikan saya jam 4. Yang terpenting adalah saya bagi peserta daftar di dia mod.siamat guys. Nah, kena asup ke webnya tadi. Dibuka nah, di kanan di kiri teh ya. Bodas. Ayo nah, nah, ini itu topik tujuan juga dan kafe. Hiji kata itu. Materi hiji tuh ada yang kedua. Download karena di situ memang tidak ada. Tuh, ada delekin dah. Oh ya, di sini hanya video Pak. Jadi di sini hanya video. Hanya video karena semua materi sebenarnya ada di sini. Sudah saya jadikan satu folder. Topik 1. Tapi masih bermasalah. Download. Ayo masalah ya. Kita upload ulang karena semua materi dari navigasi view, latihan basic manipulator, nanti semua materinya ada di sini. Nah, nanti kalau ini sudah di-download, nanti langsung bisa masuk ke sesi yang sudah kita siapkan. Oke, mungkin sudah cukup ya Mas Wisnu. Mungkin ini sudah langsung praktek, ini sudah pukul 4. Baik, untuk berikutnya mungkin materi dari saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan kalian, dan teman-teman yang di SMP, SMA, dan SMK. Untuk sesi berikutnya langsung saja saya serahkan ke Mas Wisnu sebagai host. Terima kasih, selamat sore. Kita ketemu lagi di Kamis di jam yang sama. Oh, hari Kamis. Gitu. Terima kasih. Berikutnya saya serahkan Mas Wisnu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Mangga. Kayaknya telat ya. Gak apa, boleh silakan. Biasanya tapi bergantian ya. Saatnya di chat dulu gitu, di chat. Ya, settingnya dulu, baru kita panggil langsung. Apa yang kurang jelas, yang jelas silakan. Saya masih di sini. Belum dua. Silakan. Tadi bertanya. Halo. Waalaikumsalam. Satu ya, langsung menulis di chat aja biar di kalau dengan masuk. Ini kan rebutan ini kalau rebutan ini. Wah, ini Langsung ditulis. Langsung saya tanya. Silakan ditulis di chatting dari kita ke setting sik. dua. Jadi saya rupiah deh. Nanti lagi Pak. Yang bertanya. Tidak ada ya. Mohon di mute semuanya, mohon. Kita kondusif, tetap kondusif. Mohon di mute kalau mau bertanya di chat. Jadi kita nggak ada yang rame-rame lagi. Semuanya kondusif, semuanya di mute. Lalu kalau sudah dipanggil, baru kita buka mikrofonnya. Bayar dulu lah. Awas. Itu kasih request. Ini ada yang private ke saya, Pak. Kalau buat game harus ada unsur apa saja. Dari unsur dari malah kalau untuk game itu nanti ya kita nanti akan buat skenario game apa. Nanti tetap sama ada yang modeling, sebagai modeler, ada yang nanti ada kolaborasi dengan programmer yang jadi dari desain. Ada yang bertanya? Atau gimana Mas Wisnu? Ya mungkin kan nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan melalui grup WhatsApp ataupun Telegram. Dan di depan ya. Oke, terima kasih. Silakan Mas Wisnu. Terima kasih Mas Alvan. Untuk selanjutnya mungkin para siswanya silakan daftar di emosi.jamolek.id untuk persiapan pertemuan kami ini. Ya. Mungkin cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti videonya akan saya upload, video rekaman. Wah, bosan. Close. Biasanya aku